Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 Spot yang selalu membahas mengenai trading spot Indodax dan mengupas koin-koin dan token-token yang ada di Indodax. Oke teman-teman, kali ini topik pembahasan yaitu Kok Token, di mana Kok Token ini ya banyak yang chat di channel saya minta dibahas, mungkin pada sangkut waktu dia pump di 700 rupiah ya, ingin menembus ke 1000. Nah kalau kita lihat teman-teman marketnya Kok Token ini, di saat dia crash di harga 456 di bawah 500 harga low seperti Titan Swap harganya ya, ini market kok teman-teman tenang saja, ini masih optimis ya, optimis dia akan recovery, bahkan dia akan menyentuh new ATH, tinggal sabar-sabar saja untuk menunggu dari lonceng dari Bitcoin. Kok Token sama Titan itu optimis marketnya, tetapi kalau teman-teman sangkut di pucuk ya, jangan di cut loss tapi serok di bawah. Yang di bawah ketika dia recovery itu lepas semua, dijual semua yang bawah, supaya yang sangkut kejemput ya. Kalau teman-teman sangkut cut loss tanpa serok di bawah, nah itu kalah. Itu yang namanya kalah total. Jadi kalau saya gitu, saya kalau sangkut yang di atas, saya siapkan amunisi untuk serok di bawah. Di mana titik level support dia. Di saat dia sudah crash ya di harga bawah, kemudian market sideways, posisi bawah, stagnan, situ kita masuk. Ketika dia recovery, tidak harus ngejemput yang sangkut, kita lepas yang di bawah. Artinya yang sangkut bisa kejemput. Jadi bisa balik modal, yang bawa profit, yang sangkut kita rugi, akhirnya apa? Yang sangkut itu ketutup oleh yang profit dari bawah. Bermain trading spot teman-teman harus cermat, karena yang diutamakan analisa teknikal, karena kita fokus kepada open posisi masuk yang tepat. Tetap fundamental mainkan, tapi ketika ingin melakukan eksekusi, open posisi masuk, analisa teknikal yang dominan. Dan juga open posisi jual, kita harus menentukan dengan tepat. Kalau kita sudah depan mata cuan tidak kita ambil, ya akhirnya apa? Market berbalik arah, yang depan mata cuan akhirnya sangkut. Ya. Ini candlesticknya sebelumnya teman sudah berusaha ingin menembus ke harga 600 ya, 589, kemudian market berbalik arah. Nah di sini pasti banyak yang sangkut. Yang kejar kereta masuk di harga 550, 580 ya. Tapi tenang-tenang saja teman ya. Itu market breakout nih posisi dari harga 457 ya. Dia crash 457, kemudian recovery ke 500 ke atas. Lantas dari 451, 456, 456 harga low ya. Tuh ya, 456 harga low. Market langsung breakout tembus ke 555. Sempat di 589. Nah, di sini pasti banyak yang panic buy. Banyak yang panic buy masuk dengan harapan dia akan menembus ke 1000 atau mendekati harga 1000. Ternyata begitu masuk di 580, market berbalik arah sampai ke sekarang ini ya, dan stagnan di 520. Nah, ini teman-teman yang sangkut 570 itu cuma sangkut 10%, enggak masalah, sedikit kan. Nah, bahkan siapkan amunisi di harga 500 kita siapkan masuk. Kalau masuk di 570, 560, di harga 500 kita siapkan untuk ngantri masuk lagi. 500 sama 450 pasangnya. Ya. Kalau saya gitu, dan juga dipasang di bawah harga low 10%. 400 pasang juga, 350 pasang juga, karena 20% di bawah low. Karena batasan koreksi itu di 20%. Kalau sudah lebih 20% dia sudah masuk kategori crash. Tuh, teman-teman. Nanti kita lihat di CMC ya. Kita lihat di CMC datanya, dan juga nanti kita lihat sudah di mana saja Kok Token ini listing, dicek untuk menjadi acuan kita bahwasannya Kok Token ini apakah kuat untuk next time, apakah beresiko kita perdagangkan atau kita hold. Nanti kita cek ya. Kita keluar dulu dari Indodax, kita masuk ke CMC.
Kita masuk ke CMC, nanti baru kita lihat teman-teman sudah di exchange mana dia listing ya. Nah, kok token ini teman-teman ya, sama di Indodax, di CMC harga low-nya 451, high 550, sedangkan tadi 589 ya. CMC sekarang 508. Market cap 5,54 miliar, yang terdelusi 2,5 triliun. Volume transaksi di DEX di CMC 10 triliun, 10 miliar. Total supply itu ada 5 miliar token, sirkulasi supply ada 107 juta. Jaringannya di jaringan Ethereum, kalau di Trust Wallet ya, DEX ya. Supply 5 miliar token, holder 184.152 address. Nah, sejarah token ini teman-teman ya, itu luar biasa. Pada waktu dia listing di CMC itu berapa harga, di Indodax berapa harga dia, itu 85.000 harganya. Dan saya mengikuti terus kok token pertama dia listing sampai ke sekarang 85.000, karena pada waktu itu Bitcoin sedang bullish. Ini 3 tahun yang lalu harga dia 3.000. 2 tahun yang lalu 14.000. Di saat 2021. 1 tahun yang lalu 30.000. Today 509. Jadi ini harga-harga terendah dia dalam tahun ini ya. Dalam tahun 2023 ini harga terendah dia. Di saat 2022, kok token masih bertahan di harga tinggi, teman-teman. Kenapa 2023 dia harganya crash? Nah, jadi kita jangan pesimis ya. Tentunya kita optimis saja. Itu fluktuasi harga. Belum tentu dia akan mengalami risiko yang jelek, belum tentu. Ini kita lihat aktivitas historical data pada tahun 2023 dari bulan 1 ya, bulan Januari kita lihat. Bulan Januari masih 1.600, di atas 1.000. Jadi baru dia crash. Titan sudah duluan jebol di bawah 1.000. Kok baru. Tapi ini akan bangkit lagi teman. Optimis saja ya. Nih. Ini 2022 tuh. 2022 masih tambah tinggi lagi. Masih 2.000 ke atas. Padahal Bitcoin sedang crash ini. Ini Bitcoin sudah bullish tapi dia makin terpuruk. Nah itu nggak masalah. Ya, itu akan recovery. Makanya mainkan di saat market crash, di saat market koreksi, itu kita manfaatkan untuk scalping serok di harga bawah. Bukan mundur teman. Kalau mundur, nah itu kita kalah total. Karena kok coba perhatikan marketnya, dalam setiap bulan dia pasti ada pergerakan fluktuasi. Tidak sekali, bahkan 2-3 kali. Jadi untuk scalper sebulan bisa gajian 3 kali kalau manfaatkan market kok token ya. Jadi yang sangkut beli di 570 nyantai aja, justru siapkan amunisi serok di harga bawah. Nah, untuk sebagai acuan, kita lihat sudah di exchange mana saja kok ini token listing ya, sehingga untuk menambah keyakinan kita. Kita keluar, nanti kita masuk ke CMC. Kita lihat kok token ini ya. Apakah dia sudah listing di exchange besar sehingga kita tidak mengandalkan hanya di Indodax. Artinya sebagai juga acuan kita bahwa developer ini bonafide atau tidak, bahwa tokennya sudah listing dicek mana saja ya. Nah, kok token ini teman-teman ya, dia sudah ada di Huobi Exchange ya. Bahkan dia sudah listing di KuCoin. Tuh, KuCoin itu nomor 4 di dunia. Ya, jadi nggak usah khawatir teman-teman. Kalau dia sudah listing di KuCoin, artinya bukan kacang-kacangan. Developer tuh serius ya. Untuk menembus ke peringkat 10 besar. 5 besar ya. KuCoin kalau tidak salah ranking 4 atau ranking 5 exchange terbesar di dunia ya. Kalau nggak salah ya. Kalau 1 kan Binance, 2 Coinbase, 3 KuCoin atau Bitmart atau Bitfinex ya. Tuh. Kalau nggak salah gitulah. Nah, jadi dia sudah ada di Huobi Exchange ya. Di bursa cek. Sudah ada di KuCoin, sudah ada di Bitget, sudah ada di Indodax. Ini sudah ada di Bybit, Get.io,
Bitrek, Bit Global, ya. Bit Global tuh, Bit Global, Bitrek, ya, sudah ada. Bit Global dia ada pakai USDT, ada pakai perdagangan via BTC, ada via ETH di Bit Global, ya. Di Bybit via USDT, di Get.io via USDT, Indodax via IDR, Bitget via USDT, KuCoin via USDT, Huobi via USDT. Nah, jadi teman-teman sudah berapa exchange dia listing. Jadi itu menambah keyakinan kita acuannya bahwa kok ini potensial. Artinya developer bukan hanya mengandalkan satu exchange. Kalau kita takut lah dia akan di listing dari Indodax, artinya kita masih bisa mentransfer koin ini ke exchange-exchange lain seperti KuCoin dan lain-lainnya, ya. Artinya dia sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exchange. 8 exchange dia sudah listing, ya. Artinya token ini bukan asal-asalan developernya, ya. Kalau sudah listing di 8 exchange. Nah, kita juga nggak ngeri-ngeri sedap kalau dia akan delisting dari Indodax. Kita bisa juga transfer ke exchange lain untuk mencairkan token kita, ya. Tetap optimis, yang sangkut di Kok Token, tetap share di harga bawah, mainkan scalping untuk menjemput yang sangkut agar yang sangkut balik modal, dapat hasil profit dari bawah yang di harga crash, ya. Semoga manfaat, edukasi yang saya berikan, dan jangan lupa dibantu saya like, share, serta komen. Terima kasih dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.